Halo guys, hari ini kita akan membahas tentang sebuah organisasi atau secret society yang belakangan ini tuh mulai naik daun lagi ya guys. Nah, siapa dia? Dia adalah Illuminati. Nah, bagaimana Illuminati? Oke, kita akan membahas tentang Illuminati. Dulu ada seorang profesor hukum yang bernama Adam Weishaupt yang terinspirasi sekali dengan secret society yang bernama Freemason guys. Nah, kalian tahu kan Freemason? Nah, si Adam Weishaupt ini mencoba bergabung ke dalamnya untuk menjalankan apa yang menjadi hasil dari pikiran-pikirannya nih guys. Adam ini percaya bahwa dunia ini tuh, bumi ini akan lebih damai guys tanpa adanya agama atau ada negara guys. Jadi dia mau buat kayak macam satu universe aja, satu tatanan pemerintahan negara dan satu agama saja guys. Kalau kalian pernah mendengar lagu Imagine dari John Lennon guys, ya hampir-hampir sama lah ya. Isi liriknya dengan pemikiran si Adam tuh 11-12 guys. Kenapa Adam bisa berpikiran seperti itu? Karena dia melihat bahwa fanatisme dan nasionalisme adalah sumber penyebab terjadinya perang selama ini yang terjadi guys. Dan terbukti bahwa kita selama ini memang terpolarisasi dan selalu terkotak-kotakan antar sesama manusia itu karena nasionalisme dan fanatisme gitu. Tapi Adam akhirnya keluar dari Freemason guys, karena Freemason itu adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan dagang guys, bukan organisasi yang bergerak di bidang intelektual atau bidang ilmu pengetahuan. Nah, maka Adam Weishaupt pun tidak bisa merealisasikan niatnya itu. Lalu pada tanggal 17 Mei 1776, si Adam Weishaupt pun mendirikan sebuah organisasi yang bernama Illuminati, guys. Nah, dan merekrut beberapa nama tokoh-tokoh penting di dunia ke dalam organisasi yang berlogo burung hantu ini, guys. Nah, jadi filosofinya itu bahwa mata burung hantu itu bisa melihat jelas di kegelapan dunia ini, guys. Nah, makanya dia pakai logo tuh gambar burung hantu. Jadi logo Illuminati itu bukan logo mata di dalam segitiga itu guys. Itu salah besar. Logo Illuminati itu adalah logo burung hantu. Justru guys, logo mata itu di dalam teologi itu ada loh guys, dan memiliki makna tersendiri untuk melambangkan Tuhan guys. Jadi logo mata itu untuk melambangkan Tuhan guys, bukan melambangkan dajjal, penyembah setan atau hal-hal lain semacam itu guys. Jadi kalau kalian melihat logo mata di dalam segitiga yang ada di uang dolar itu guys ya, itu bukan melambangkan setan atau semacam itu guys, bukan, tapi itu diadopsi dari teologi Kristen guys. Nah, sampai di sini kalian bisa merasakan kan guys, konspirasi yang diarahkan kepada Illuminati guys. Nah, akhirnya setelah 9 tahun berlalu, ketika Illuminati mulai membesar dan meresahkan bagi para nasionalis dan umat beragama, maka gereja pun memerintahkan untuk membubarkan secret society guys, atau organisasi yang bernama Illuminati ini, dan menawarkan hukuman mati kepada siapa saja yang masih terlibat di dalam organisasi Illuminati guys. Akhirnya Illuminati pun bubar guys. Mereka bubar akhirnya secara organisasi. Namun sudah banyak orang-orang yang terobsesi kepada pemikiran-pemikiran dari si Adam Weishaupt ini guys. Mereka mencoba meneruskan pemikiran-pemikirannya untuk menghidupkan kembali Illuminati. Organisasinya bangkit, terus bubar lagi, bangkit, bubar lagi, bangkit, bubar lagi, dan tidak bertahan hingga saat ini guys. Dan tidak lama kemudian setelah organisasi ini dibubarkan guys, barulah muncul yang disebut dengan NWO atau New World Order guys. Nah, dan setelah Illuminati ini dibubarkan guys, karena mereka ini dianggap kental dengan konspirasi-konspirasi, akhirnya Illuminati pun seperti dijadikan tumbal guys atas segala konspirasi-konspirasi yang terjadi di dunia ini, seperti perang dunia kedua lah, uang kertas, pokoknya masih banyak lagi konspirasi-konspirasi tingkat tinggi di dunia ini yang terjadi. Itu selalu dikait-kaitkan dengan mereka. Selalu saja mereka yang dituduh menjadi dalang dari konspirasi-konspirasi yang terjadi guys. Padahal sebenarnya guys, dalang dari semua konspirasi yang terjadi di dunia ini tuh bukan ulah mereka loh guys. Mereka itu hanya dijadikan tumbal dan diperalat oleh sekelompok orang yang menguasai hampir seluruh kekayaan bumi kita ini guys ya. Jadi nanti kita akan bahas soal kelompok ini. Kalau kalian penasaran, nanti di episode yang selanjutnya kita akan bahas. Jadi kelompok ini yang sebenarnya mengatur semua hal yang terjadi guys, bukan Illuminati. Nah, Illuminati ini hanya dijadikan tumbal aja oleh si kelompok ini guys.
Jadi intinya Illuminati itu tuh nggak sebesar itu guys. Kalian tuh semua salah dan gagal paham tentang Illuminati ini yang sebenarnya guys. Organisasi ini malah sudah tidak ada lagi di dunia ini guys saat ini ya. Saat ini tuh organisasi ini sudah tidak ada lagi guys. Dan kalau memang ada organisasi ini dan memang sebesar itu, maka saya atau kita ustadz-ustadz dimanapun mereka berada, para pendeta mungkin pengemuka agama yang membicarakan Illuminati ini pasti udah hilang duluan guys. Kalau memang mereka tuh sebesar apa yang selama ini diberitakan guys. Hanya saja memang akhirnya beberapa orang pengikut atau yang terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Adam Weishaupt ini guys, banyak yang bergabung ke dalam organisasi Freemason guys. Jadi banyak orang yang akhirnya menganggap bahwa Freemason dan Illuminati itu sama, padahal itu enggak guys. Nah, kita juga akan bahas khusus tentang Freemason ini di episode yang selanjutnya ya guys, di episode yang lain. Jadi secara garis besar guys, kalian udah bisa bedain kan antara Freemason dan Illuminati guys. Kalau Freemason itu bergerak di bidang ekonomi dan dagang, kalau Illuminati itu bergerak di bidang ilmu pengetahuan guys, intelektual. Jadi mulai saat ini guys, saran saya, kalau kalian ingin mencari tahu tentang sesuatu yang bersifat secret atau rahasia, atau hal-hal yang bersifat konspirasi, kalian itu harus banyak meluangkan waktu guys untuk melakukan riset, mengumpulkan data-data. Akhirnya kalian bisa menyimpulkan konklusi kalian sendiri gitu tentang apa sebenarnya fakta yang terjadi. Kalian nggak bisa hanya sekedar mendapatkan berita dari satu atau dua sumber, atau hanya mengetahuinya sekedar di luar, karena konspirasi itu sangat dalam guys, dan konspirasi itu haruslah selalu ada yang diuntungkan dari konspirasi yang terjadi. Jadi kalau nggak ada yang diuntungkan, itu namanya bukan konspirasi guys, itu namanya rugi kalau nggak untung guys. Oke guys, sampai di situ aja pembahasan kita tentang Illuminati. Sampai ketemu di episode selanjutnya.